Oke, jadi saya ulang sedikit ya, untuk kita bisa berbagi dengan teman-teman yang nggak bisa join malam hari ini ya. Dan saya juga perlu didukung dalam secara spirit, kita wake up, oke? Semua wake up ya. Nah, jadi begini. Dengan situasi yang akibat dari pandemi ini menimbulkan satu luka yang dalam bagi batang ekonomi, tubuh ekonomi daripada dunia. Oke? Kita sadar nggak sadar kita udah inflasi. Saya biasa full tank, isi full tank mobil saya itu 350.000, sekarang 500.000 Pertamax. Nah, kita melihat bahwa resesi ekonomi di Amerika dan Eropa itu sekarang meningkat akibat invasi Rusia ke Ukraina yang tidak kunjung berakhir. Lalu dikatakan seorang pakar ekonomi di dalam Fox Business, namanya Golden Sachs, dalam waktu 24 bulan ke depan, perekonomian dunia diprediksi akan mengalami penurunan sebesar 38%. 38%, very high. Nah, jadi kita harus bisa mengerti dalam situasi pada saat ini akan ada banyak peperangan-peperangan yang sesuai dengan apa yang tercatat di dalam Alkitab. Perang dagang. Ya. Ini udah dimulai. Vaksin aja perang dagang jujurnya itu. Nah, terus ada perang apa lagi? Cuaca. Ngerti nggak? Perang cuaca. Terus ada perang apa lagi? Perang biologi. Bio. Bahkan mereka itu dengan mudah, sangat mudah sebetulnya mereka itu bisa ngebunuh banyak orang itu hanya dengan apa? Suntikan aja racun atau virus ke burung. Itu murah sekali teknologi. Super murah daripada senjata. Apalagi nuklir. Terbangkan burung itu. Nah, saya ngomong bukan omong kosong, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita nih harus juga bisa observasi, menelaah, banyak baca, dan lain sebagainya. Jangan terlalu banyak baca hoax dan ujaran kebencian, terus diikutin aja terus. Itu spirit akan masuk ke otak kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, termasuk juga perang senjata. Oke? Nah, kita akan 3 hal yang saya mau sampaikan lah mengenai peperangan, masa antikris, dan sampar. Oke? Nah, jadi lalu kita lihat di sini. Coba tolong slide-nya dibuka ya. Slide-nya dibuka, oke. Nah, nubuatan yang sedang digenapi, yang itu disebut keguncangan dunia. Keguncangan dunia. Jangan khawatir, justru saya merasakan secara pribadi Bapak Ibu sekalian ketika mempersiapkan WPA ini tekanan banyak. Tetapi saya ini berusaha untuk seimbang di tengah kegoncangan dan saya pakai iman. Tapi pakai iman dan something yang benar-benar extraordinary sampai membuat kita, Tuhan begitu nyata. Mujizat kok begitu dinyatakan. Oh, kasih Tuhan begitu luar biasa. Penyediaan Tuhan begitu hebat. Bahkan saya juga baru bicara dengan istri saya, luar biasa, besok butuh, hari ini Tuhan siapkan. Besok butuh, hari ini Tuhan siapkan lagi. Nah, percaya nggak bahwa kita ini, bahwa benar-benar sebagai pelaksana firman, jangan berharap kepada manusia, oke? Jangan berharap kepada manusia. Kita tahu bahwa itu terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Tetapi kita nih punya iman yang besar, dan iman itu adalah mengalahkan dunia. Nah, sekarang kita mau bicara mengenai peperangan dulu, oke? Coba kita lihat, next slide. Nah, perang ini merupakan satu tanda zaman. Di dalam Matius 24, ayat 6 dan 7, firman Tuhan berkata begini. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi.
tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, kita melihat bahwa ada 3 perang besar di akhir zaman menurut nubuatan Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu adalah perang Gog Magog di dalam Yohanes, bukan Yohanes ini, Yeskiel, salah ngetik nih, ya. Yeskiel 38 dan 39. Lalu ada perang Gog, perang Harmagedon, itu di dalam Wahyu 16 ayat 16, Wahyu 9 ayat 16. Lalu perang Gog dan Magog yang kedua, itu dalam Wahyu 7 ayat yang ke-10. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk di dalam perang Gog dan Magog. Coba slide berikut. Nah, ini ayatnya ada di dalam kitab Yeskiel 38 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Ya, perang Gog dan Magog. Coba kita lihat itu petanya di situ. Itu dari wilayah utara. Jadi utara daripada Israel itu sebenarnya Turki. Lebih utara lagi itulah Rusia. Nah, kita lihat perkembangan daripada geopolitik, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena saya ini juga nyamber ke World Prayer Assembly, jadi saya ini juga berdoa dengan jangan doa, kita tuh berdoa, kita berdoa untuk Ukraina, wah kita ikat Putin, gini. Kita nggak bisa begitu, ngepro begitu ya. Tetapi kita harus melihat global view-nya. Nah, di dalam Yeskiel 38 ayat 2 sampai 6, "Hei anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog." Jadi tanah Magog itu. Nah, yaitu Raja Agung negeri Meseh dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Meseh dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap. Ya, suatu kumpulan orang banyak dan perisai besar dan kecil, semuanya berpegang di tangannya. Orang siapa? Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Betogarma dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang Bapak Ibu, bahwa sebentar ya, saya lagi cari ini juga bahan-bahan saya yang dulu supaya lebih lengkap. Nah, jadi kita lihat peta ini luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian, di dalam Yeskiel 38 ayat 8 sampai 11, ayat 8, 11 dan 16, bahwa Israel itu menjadi negara kecil yang terkepung. Dan yang pertama itu adalah dari wilayah utara. Nah, kita lihat secara geopolitik pada saat ini, kenapa Rusia udah mulai ya, sudah mulai muncul. Kalau Rusia itu, bayangkan ada satu kata Rosh, R-O-S-H, itu di dalam Alkitab, itu 600 kali ditulis di Alkitab. Aneh nggak? Dan itu wilayah utara. Nah, kalau kita lihat ini ada Meseh dan Tubal, itu adalah Turki. Turki wilayah utara juga, Bapak Ibu sekalian. Terus Persia itu berbicara mengenai Iran. Ya, Iran. Nah, terus Kus itu apa? Kus itu Ethiopia, Ethiopia. Lalu Put itu Libya. Terus Gomer itu wilayah Turki, dan Betogarma itu Turki sekitarnya dan sekitarnya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini something yang sedang bergejolak muncul ke permukaan. Ini bukan sekedar perangnya di sana, tetapi saya mendengar Bapak Ibu sekalian, di Ukraina sekarang sedang terjadi pertobatan yang luar biasa, termasuk di Rusia. Bahkan saya dapat berita juga bahwa sekarang the children movement di Rusia dan di Ukraina bertumbuh luar biasa, dan mereka yang benar-benar mengabarkan kabar baik dan keselamatan kepada keluarganya. Wow, luar biasa.
something yang kita nggak ngerti. Kita ngertinya perangnya aja. Tetapi di balik riak-riak, gelombang tsunami atau kegoncangan yang terjadi, itu sebetulnya sedang menimbulkan satu fase yang disebut pertobatan. Pertobatan. Oke, sekarang next slide. Nah, invasi Magog kita lihat. Kita lihat di dalam Kejadian, oke? Kita lihat di Kejadian 10 ayat 1 sampai 3. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tabal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Arkenas, Rifat, dan Togarma. Jadi kita ngerti sekali di sini. Kita lihat ada nama-nama yang sangat menarik sekali. Nah, Sheba dan Dedan, oke, kita lihat. Jadi kenapa di sini ada, saya kan sering pergi ke Mesir ya, lebih dari 20 kali lah saya pergi ke Mesir. Kenapa Mesir itu sepertinya non-blok enggak, atau apa membuat warna bagi dirinya enggak? Enggak, Bapak Ibu sekalian. Nah, Indonesia itu negara non-blok. Pak Jokowi sekarang pergi ke Amerika untuk menyatakan bahwa dia itu negara non-blok. Itu luar biasa, ada langkah keberanian. Jadi tanggal 15 nih, hari Minggu ini kita akan doa di Tugu Tani itu. Kita akan doa pakai lilin untuk pray for the peace of the world. Karena kita adalah negara non-blok, di mana kita didukung oleh para bikers. Bikers ini adalah kelompok orang yang terlibat di WPA 10 tahun yang lalu, dan mereka doa keliling seluruh Indonesia pakai motor gede. Nah, banyak pendoa-pendoa nengking mereka, padahal mereka tuh rohani, meskipun mereka karena dulu ya pergaulan bertato dan sebagainya. Tapi mereka tuh adalah pendoa keliling pakai motor gede. Nah, jadi kita akan berdoa nanti tanggal 15 Mei sebelum WPA itu di Tugu Tani ya. Nanti ada pengumuman lah, nanti saya kasih di grup. Nah, grup itu penting untuk mengikuti, meskipun banyak Anda nggak komen, saya tahu Anda juga baca gitu kan. Jujurnya sih, jadi saya nggak pernah bosen, tetap aja deliver message. Anda ngikutin, nggak ngikutin, supaya Anda tahu bahwa kita ini bergerak terus. Nah, jadi Mesir ini sebetulnya itu kita lihat yang tidak ikut koalisi daripada Rusia ini Sheba Dedan, itu negara Jazirah Arab. Jadi siapa itu? Misalnya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain. Mereka katakan nggak ikut-ikutan. Nah, kenapa? Karena mereka gamang, mereka ada di satu perbatasan yang mereka harus menekan. Di mana kalau kita lihat coba di Saudi Arabia, kalau kita pergi ke sana, kita bingung cari makan apa, pikir enggak, McDonald di mana-mana, Bapak Ibu, Pizza Hut di mana-mana. Ya. Jadi produk-produk Amerika tuh ada di sana di mana-mana gitu ya. Sangat banyak sekali. Nah, kalau kita lihat Tasis itu Inggris, Eropa, dan terkait dengan Amerika, tetapi tidak membantu Israel. Nah, jadi gimana di akhirnya itu nanti, di mana Tuhan yang akan turun tangan sendiri. Saya pernah pergi ke camp daripada militer Israel di Hebron. Jadi saya masuk ke dalamnya dan mereka putar film perang 6 hari ya dan lain sebagainya. Itu mereka punya tank cuma 6 biji yang udah usang, udah tua. Tetapi waktu itu Libya gitu, itu punya tank yang begitu besar-besar dan canggih. Tetapi bagaimana itu seperti ada malaikat-malaikat sinar terang itu yang mencegah, sehingga membuat itu peluru itu, bukan peluru itu yang dari tank itu ya, senjata itu bisa berbelok seperti demikian. Wow, saya ngelihat videonya, iya ya, aneh tapi nyata, tapi nubuatan Tuhan bahwa Tuhan sendiri akan melindungi umatnya. Ini jelas sekali Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Meskipun negara ini negara tegar tengkuk, tetapi dilindungi oleh Tuhan. Nah, kita lihat koalisinya.
koalisinya ini adalah The Armageddon Coalition. Magog itu adalah tanah Magog. Ma itu tanah, Gog, tanahnya si Gog itu akan berkoalisi nanti dengan Turki, Syria, Iran, Libya, Ethiopia. Ini koalisi yang akan menyerang daripada Israel. Terus kita lihat terus. Nah, apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan di dalam Yesaya 39 ayat ke-6. Aku akan mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman tentram, dan mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Apinya apakah dari sorga atau api nuklir atau api apa, saya nggak tahu. Karena ini tulisan ribuan tahun yang lalu. Tetapi apa konsekuensi ini? Di dalam Yesaya 39 ayat 11 dan 12. Maka pada hari itu aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat di mana ia akan dikubur di Israel. Oh my God. Ini sangat menarik sekali. Dikubur di Israel, yaitu. Nah, saya ini udah pernah pergi ke tempat-tempat seperti ini. Memang kondisi lahannya memang cocok untuk hal itu. Yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut, dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang. Di sana Gog akan dikubur dengan semua khalayak ramai yang mengikutinya, dan tempat itu akan disebut lembah khalayak ramai Gog. Orang di Rusia tuh banyak orang Yahudi juga. Dan di Ukraina itu banyak orang Yahudi, dan orang Yahudi itu menjadi aliyah sekarang pindah ke Israel dalam masa peperangan sekarang ini. Nah, di sini ini sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Perangnya hebat sekali, dikatakan kaum Israel akan mengubur mereka selama 7 bulan dengan maksud mentahirkan tanah itu. Dengan maksud mentahirkan tanah itu. Ini ada satu restitusi Bapak Ibu sekalian. Jadi ada hukum sebab akibat nih. Something yang harus kita perhatikan, bahwa kita nih mengalami sekarang ini peperangan rohani, bukan peperangan fisik ya. Kalau di gereja Tuhan dan umat Tuhan, para hamba Tuhan, para pendoa syafaat dan sebagainya, untuk mempersatukan pendoa syafaat aja sulitnya minta ampun, dan semua merasa rohani, kelasnya lebih tinggi, aku lebih tinggi dari kalian, aku lebih tinggi dari. Kata saya itu nggak unity itu. Nah, kita harus mengerti namanya redemptive gift. Kalau pendoa syafaat, apa itu redemptive gift? Karunia penebusan. Karunia penebusan. Apa yang sudah dilakukan, kita harus tebus kembali. Itu seperti bagaimana peristiwa Ruth misalkan ya. Dan bagaimana banyak peristiwa-peristiwa yang memang itu harus ada penebusan. Seperti anak sulung, orang Yahudi pun misalkan anak sulung itu harus dibawa hari yang ke-8 kalau nggak salah ya, ke rumah bait Allah dan membawa berapa uang perak, dan itu anak itu dikembalikan karena itu milik Tuhan, anak sulung itu. Jadi restitusi membayar kembali. Nah, senjata Gog ini dibakar selama 7 tahun Bapak Ibu sekalian, di dalam Yesaya 39 ayat 9. Dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata Gog, yaitu perisai kecil dan besar, busur dan panah, tongkat pemukul dan tombak, dan mereka membakarnya selama 7 tahun. Banyak amat. 7 tahun. Nah, next, yang kedua kita lihat. Coba terus, next slide. Perang Harmagedon. Seberapa di antara Anda pernah pergi ke sini? Memang luasannya luar biasa. Ladang itu. Dan pernah satu saat saya berdiri di sana, kok mendadak bisa ada pesawat jet tempur. Zeng, dari mana? Ini tuh nggak ada kota di situ, nggak ada lapangan terbang, tapi itu bisa muncul dari bawah tanah.
Dan itu banyak bunker-bunker. Ya. Nah, jadi perang Harmagedon ini di dalam Wahyu 16 ayat 12 dan 16. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat, dan dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Nah, itu Armagedon tuh ya. Itu yang dimana di bawah itu ladang yang begitu luas sekali, yang diperkirakan itu bertempur di situ bisa sampai 200 juta orang tentara, di mana bisa darahnya juga sampai ke kekang kuda, begitu, seperti itu. Itu kata firman Tuhan. Oke. Nah, perang Harmagedon ini, next slide, itu diawali dengan 7 tahun pemerintahan antikristus. Oke, yang akan muncul di akhir zaman. Nah, di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir seperti yang telah kamu dengar. Ini waktu terakhir udah 2000 tahun yang lalu nulisnya nih. Nah, bagaimana dengan sekarang? Seharusnya kita harus lebih jeli daripada orang-orang pendahulu kita. Bahwa kita di dalam satu era, satu musim yang kita harus mengerti. Nah, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Seorang, bukan roh antikristus. Somebody. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya. Hati-hati dengan media, hati-hati dengan ujaran kebencian, hati-hati dengan kepahitan, hati-hati dengan kemarahan, hati-hati dengan kekhawatiran. Jadi saya nangkapnya begini, Tuhan, ini kok benar-benar folk war ini seperti apa? Karena ketika di medan pertempuran, saya waktu itu pernah nonton di dalam film peperangan Tiongkok ya, itu perang kolosal, saya lupa lagi namanya apa, pokoknya tulisan Cina begitu, dinasti Ming ya waktu itu. Mereka kita berperang itu karena kekuatan mereka terbatas, jadi mereka menyusup ke wilayah musuh, dan itu mereka tentaranya besar, mereka membuat kekacauan di situ sehingga membuat energi mereka terkuras dan pikiran mereka kacau, dan membuat satu teror-teror tertentu untuk membuat ketakutan, sehingga mereka itu ketika mulai berperang mereka udah takut dan udah lemes. Nah, jangan sampai kita kayak begitu sekarang. Jangan sampai kita seperti itu sekarang. Nah, bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Di dalam Daniel 9 ayat 27, raja itu kan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, saya nggak bakalan gali terlalu jauh masalah ini karena nanti mesti perlu sesi khusus, karena saya harus mempersiapkan bahan-bahannya ya. Jadi nggak bisa hanya ngomong aja, nanti akan lewat semua gitu kan. Nah, tetapi kita melihat bahwa penebaran daripada roh antikristus itu propagandanya melalui apa? Media. Saya katakan media. Sekali lagi, media. Nah, makanya kita nih harus hati-hati mempergunakan ini. Saya coba juga ya, kita pengguna Zoom juga kita harus mengerti menggunakan Zoom itu. Kita nih ya, saya sebagai seorang bapak lah nasehatin kalian, operator, Oki di sini siapa, doa dulu sebelum cetrek komputer. Karena ini tuh peperangan ini alam roh kan. Kalau kita pendoa syafaat tuh kita ngerti bahwa kita ini kita bergerak di dalam satu gelombang udara. Nah, kita tahu penguasa udara itu siapa kan? Nah, jadi kita harus mengerti bahwa we have to stand by at any time, stand by gitu at any time, oke? Nah, bukan salah siapa, tetapi memang itu kerajaan setan di udara tuh, penguasa udara.
Jadi kalau kita masuk di dalam era itu, apa yang dia akan buat si setan ini? Kekacauan. Saling menyalahkan, pertengkaran, emosi, pembunuhan karakter. Kita lihat bulan-bulan ke depan, oke? Itu akan terjadi satu peperangan yang luar biasa, di mana bisa terjadi kekacauan melalui media itu karena apa? Ujaran kebencian ini, pembunuhan karakter ini akan berlipat ganda, Bapak Ibu sekalian. We have to be very careful. Oke, terus. Next slide. Nah, perang Armageddon ini diawali dengan 7 tahun pemerintahan antikristus yang akan muncul di akhir zaman. Ya, ini tadi udah kita baca ya. Antikristus itu kan membuat perjanjian damai dengan Israel. Nah, ini sangat menarik. Nanti akan saya kupas dengan pendataan yang cukup lengkap, tapi biarkan saya ini konsentrasi untuk WPA dulu, karena mulai besok kami itu sibuk sekali untuk mengurusi tamu-tamu, dan mereka tuh VVIP semua. Mereka akan membawa pesan-pesan Tuhan bagi dunia, bagi Indonesia. We are so blessed. Kenapa Indonesia dipilih kembali ini untuk menyelenggarakan gerakan doa sedunia, meskipun banyak orang Indonesianya nggak aware atau lewat begitu aja. Karena Tuhan juga udah sampaikan pada saya, do not despise, jangan remehkan hal-hal yang kecil, karena Tuhan mau pakai new faces, orang-orang baru, muka-muka yang baru yang tidak pernah diperhitungkan Tuhan akan pakai. Jadi kita harus perlu kesederhanaan pada saat ini ya. We have to empty ourselves, oke? Jangan merasa kita nih kepake, belum tentu. Mungkin Tuhan mau pakai orang lain juga. Atau orang yang kita pilih akan dipakai, belum tentu. Mungkin ada orang lain juga yang akan dipakai. Nah, gitu. Nah, jadi mungkin ini dari 10 negara yang bernama ex-kerajaan Romawi dulu. Kalau Turki itu kan Istanbul ya. Dulu Konstantinopel namanya, ibu kota kerajaan Romawi Timur. Nah, itu di dalam kitab Daniel 2 ayat 40 sampai 44. Jadi, kalau kita lihat nanti Antikris ini akan mendukung Israel untuk mendirikan bait suci. Ingat Bapak Ibu para pendoa, kita seringkali fanatik soal bait suci, fanatik soal Israel. Nah, kita lihat bahwa sebetulnya pendirian bait suci yang sesungguhnya adalah kita sendiri, bait Allah hidup kita. Nah, ini akan didirikan dengan teknologi yang super canggih, luar biasa. Seperti Bapak Ibu tahu nggak kalau kita bikin meja knockdown atau rumah knockdown sekarang. Nah, demikianlah nanti jadinya bait suci yang baru itu seperti itu. Nah, oke, terus kita next slide. Setelah 3,5 tahun, Antikristus itu mengingkari perjanjian. Jadi Antikristus itu berusaha mewujudkan pemerintahan one world order. Nah, one world order ini ya, itu sebetulnya siapa sekarang yang menentang one world order berkuasa, menahan one world order? Putin. Bapak Ibu, Putin. Seringkali kita ikat-ikat, kita tengking dia. Belum tentu. Tuhan mungkin pakai ini untuk masa grace period, namanya masa anugerah yang Tuhan kepada kita. Nah, nanti bahkan dia minta disembah sebagai Allah, tetapi akan menganiaya Israel. Nah, di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut dan yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Makanya kita kalau memuja orang, memuja hamba Tuhan, jangan seperti kita memuja dia seperti memuja Tuhan, sampai Tuhan Yesus jadi nomor 2. Kita peristiwa hamba-hamba Tuhan yang, waduh, sekarang ini isu Raffi dan sebagainya, bukan itu menyayat hati kita semua, gitu kan? Nah,
Jadi kita harus aware bahwa memang Tuhan kita adalah maha cemburu. Jadi kita hanya memuja, mengagungkan, meninggikan hanya nama Yesus. Tidak ada nama Yesus plus. Oke, next slide. Kalau kita lihat di sini, Israel ini akan diserang dari bangsa timur. Saya kaget ketika saya baca berita. Sebetulnya siapa yang punya tentara yang paling banyak di dunia? Cina. 200 juta army-nya. Nah, jadi India memang banyak tapi kalah dengan Cina. Kita lihat di dalam Wahyu. Oke, Wahyu 9 ayat 15 dan 16. Maka dilepaskannya lah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan, dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Jadi sepertiga kurang lebih 3 miliar manusia. Jadi jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Berapa 20.000 laksa? 200 juta. Aku mendengar jumlah mereka. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca kitab Wahyu beberapa tahun yang lalu misteri. Aduh, pusing gimana? Apalagi kita baca buku-buku akhir zaman gitu ya. Banyak penafsiran-penafsiran. Nah sekarang harusnya kita nih enteng ngelihat Wahyu, kitab Wahyu. Karena kita ini orang yang hidup di hari-hari terakhir, penghujung akhir zaman, di mana nubuatan-nubuatan ini sedang menuju digenapi semua. Dan nanti kita akan bisa melihat sebentar lagi. Saya sering kali doa di Bukit Zaitun, Bapak Ibu sekalian, di Bukit Zaitun. Dan itu kan di Bukit Zaitun tuh udah sebetulnya itu bukan gereja tapi masjid ya. Saya sering kali bercengkrama di situ dan juga seringkali ngobrol dengan teman-teman kita, apalagi waktu itu ada teman-teman dari Indonesia, mereka Muslim dan mereka saya ngobrol-ngobrol ngapain ke sini? Oh, ini tempat suci karena Nabi Isa akan datang kembali di sini. Nah, Bapak Ibu lihat, ini luar biasa banget. Sesuatu yang something yang seperti dibukakan, disingkapkan. Jadi bagaimana nanti keselamatan ke depan, apalagi ketika prayer assembly boleh dibilang tenaga yang ada pada kita himpun bersama-sama untuk seluruh kekuatan seperti di dalam doa, di dalam lari estafet. Ini seperti estafet itu seperti terakhir, seperti lingkaran terakhir yang akan kita jalani dengan sekuat tenaga kita untuk mencapai garis finish. Nah, kenapa tadi saya cerita mengenai Bukit Zaitun? Mereka percaya Nabi Isa akan datang kembali di situ. Oh my God. Apakah mereka juga nggak percaya kalau dia itu bukan sekedar nabi tetapi juru selamat? Oh my God. Apakah nggak percaya doa-doa kita nanti ke depan akan mempercepat tuaian ini? Ya Tuhan. Kita bukan mau mengagamakan. Kalau mengagamakan kita bisa perang. Lah, saya katakan, di Kristen aja susah bersatunya. Kita sulit untuk bersatu. Kenapa? Karena kita ini punya tembok-tembok besar, itu tembok denominasi kita, doktrin kita. Apakah nggak percaya tembok itu sedang diruntuhkan oleh Tuhan sekarang dengan gempa rohani, baik melalui pandemi, sehingga saya juga bisa melihat Anda dari sekian banyak orang dari berbagai kota. Saya nggak ngerti gereja Anda dari mana, kok kita bisa jadi bersahabat.
Kok bisa kita bisa saling connect, bahkan Maureen bisa undang-undang ke kalian semua. Ayo, mari gini. Kok kita bisa dipersatukan? Jadi, teknologi ini nggak sepenuhnya jahat, tapi kita bisa manfaatkan. Kok yang dari NTT bisa join? Oh, banyak yang nggak bisa join malah NTT karena nggak tahu kenapa ada kendala teknis. Kenapa dari Papua kalian bisa ikut? Kenapa dari Aceh Anda bisa ada bersama dengan kita meskipun berbeda jam? Apakah kita nggak percaya bahwa Tuhan bisa lakukan sesuatu yang namanya percepatan, acceleration teknologi? Percepatan melalui teknologi. Cuman teknologi inilah pertempuran rohani. Are we ready untuk mempergunakan ini? Seperti naik kuda liar, misalkan naik kuda di Sumba misalkan. Are we ready dengan fisik kita? Kita siap nggak? Gitu kan? Oke, terus. Next slide. Israel nih juga akan diserang dari bangsa dari timur. Nah, siapa yang punya kekuatan 200 juta? Nah, di dalam Wahyu 9 ayat 15 dan 16, maka dilepaskannya keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam, hari, bulan, dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia, dan jumlah tentara mereka 2000 pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Di akhir perang, itu antikristus dan nabi palsu itu ditangkap tapi akan dilemparkan ke dalam lautan api. Itu kata firman Tuhan. Di dalam Wahyu 19 ayat 20, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda. Ingat tanda-tanda. Ingat ini. Oke? Karena banyak hamba Tuhan pakai mujizat, hanya punya sign and wonder untuk menyesatkan banyak orang. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau kita hanya cari mujizat mengenal Tuhan, gak usah Yesus disalib. Setan juga bisa lakukan mujizat. Kita nih hidup oleh karena anugerah, kita memiliki kehidupan yang kekal. Itu lebih penting dari sekedar mujizat. Karena masa kesusahan itu adalah sesuatu yang penting kita tes iman kita. Apakah we are still living in faith? Apakah kita tetap berdiri dalam iman? Saya berpikir begini. WPA 2012, waktu itu panitia hampir 2000 orang, Bapak Ibu sekalian. Hampir, saya tinggal nunjuk, enak banget gitu. Sekarang saya mesti ngerjain. Saya cuman panitia, cuman 12 orang mungkin. Ya, totalnya ada 20 lebih. Saya nggak nunjuk, saya ada bersama dengan mereka. Saya bersama-sama dengan anak-anakku itu yang luar biasa. Mereka bekerja siang dan malam tanpa pamrih. Karena kita melihat bahwa loteng Yerusalem juga dimulai dari 2000 tahun yang lalu itu dalam kesederhanaan. Gak ada yang menganggap dirinya lebih besar daripada yang lain. Dan apakah kita mengharap mujizat? Yes, tentu. Kita berharap mujizat. Tetapi yang nomor satu adalah saya katakan kepada mereka, tenang. We are living by faith. Pak, kebutuhan besok apa begini? Tenang. Kalau kita ada dalam rencana Tuhan, bukankah pemilik WPA ini adalah Dia sendiri? Kita ini hanya hamba. Apakah nggak percaya bahwa Tuhan akan cukupkan kalau memang ini dalam rencana Tuhan? Kalau bukan rencana Tuhan, kita gunting, nggak usah itu. Saya bukannya jago, saya ini pengalaman soal begini, Bapak Ibu. Gak ada mobilisator yang nekat seperti saya. Perlu GBK, perlu apa, misal 100 stadion, misalkan di kota-kota, bisa gini-gini. We are living by faith, bukan karena jago, bukan karena pinter. Nah, bukan cari nama. Kalau cari nama, Tuhan gak berkehendak. Di sini justru kita nih nangis terus. Tuhan, mampukan kami, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Kami bukan mau membela Engkau. Engkau sendiri akan membela pekerjaanmu sendiri.
Jadi jangan lihat di sini ya, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang bernyala-nyala oleh belerang. This will be happen soon. Jadi benar-benar kita ini ada dalam satu era, satu dekade yang menentukan. Kita mau saling menguatkan iman sesama kita. Jangan saling ngebully, saling membenci. Kan itu senjata setan. Senjata kita hanya kasih, tetap kasih. Next. Yesus datang ke bumi untuk mendirikan setelah itu kerajaan 1000 tahun damai. Ia mendarat di mana? Nah, di Bukit Zaitun di Zakaria 14 ayat 4. Genapi janjinya kepada Abraham tentang tanah perjanjian, Kejadian 15 ayat 18. Sungai Mesir sampai Efrat ya, dan kepada Daud tentang raja kekal yang kokoh selama-lamanya, yaitu ibu kota Yerusalem. Nah, Yerusalem ini akan jadi hotspotnya. Penting untuk WPA ini, Bapak Ibu sekalian, hotspotnya adalah Yerusalem. Bersyukur Rick Riding besok udah datang Jakarta dengan istri, dan dia akan membawa pesan-pesan khusus juga buat kita semua bagaimana pentingnya mengenai Indonesia dan bagaimana Indonesia sedang tanda kutip membangun jembatan untuk hubungan diplomatik. Nah, I don't know what happened. Kok bisa terjadi suddenly, tiba-tiba seperti itu. Nah, apa yang terjadi di dalam Wahyu 20 ayat 2, setan diikat selama 1000 tahun. Jadi, kita ini harus berangkat dalam diri kita untuk how to rule bersama-sama memerintah. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi, kita ini dengan perjalanan yang begitu sulit, tertekan, waduh, segala serba dipagari, banyak rule, banyak protokol dan sebagainya. Tetapi ingat, sama seperti loteng Yerusalem kan, mereka juga ketakutan, apalagi mereka takut dibunuh, apalagi dengan peristiwa Yesus disalib seperti itu, kan geger lah. Dan tentu mereka adalah orang-orang pengikut Yesus, orang-orang yang dicari. Tetapi bagaimana Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka sehingga mereka bisa take dominion. Mujizat itu hanya mengikuti mereka, bukan pembuat mujizat mengikuti mereka, sehingga orang akan terpana, terpesona, dan menghargai, menghormati, menyegani mereka. Meskipun takut untuk jadi Kristen. Jadi ini intinya yang terus berikutnya, yang ketiga ini memang nggak berurutan ya. Saya nggak sempat untuk ngesettingnya. Jadi ini yang ketiga ini adalah perang Gog dan Magog. Yaitu perang Gog dan Magog yang kedua. Jadi di akhir kerajaan 1000 tahun, iblis akan dilepaskan dan menggoda manusia untuk memberontak kepada Allah. Api Allah menghanguskan, iblis dilemparkan ke lautan api. Maka manusia berdosa bangkit. Jadi akan ada kebangkitan kedua, diadili di tahta putih lalu dicampakkan ke neraka. Itu dalam kitab Wahyu 20 ayat 7 sampai 12. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan orang yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Ini yang ngeri kan? Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapan lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yakni kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi. Jadi
kita masih punya kesempatan mengisi kehidupan kita nih. Karena kalau udah mati, kita akan dihakimi. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Kenapa sih di tengah ujaran kebencian, di tengah kesulitan, ada WPA? Apakah kita orang sekelompok kecil aja yang aware? Sementara semua sedang sibuk ngurusin organisasi, sinodenya, ininya, itunya. Yang pada dasarnya mereka itu sedang cari jawaban. Dan Tuhan sekarang sedang membunyikan benar-benar nafirinya di seluruh bumi. Wake up gereja Tuhan. Engkau adalah tubuhku, engkau adalah kekasihku, engkau adalah mempelaiku. Kita lihat next slide. Jadi di zaman mana kita sekarang berada? Ini planning of the end, oke? Nah, kita ada church age. Ini sekarang ini kita ada di sini. Tetapi ada masa tribulation, di mana masa antikris itu 7 tahun. Setelah itu nanti the second coming itu akan ada kerajaan 1000 tahun memerintah yang tadi saya udah jelaskan, di mana nanti akan ada tahta Tuhan yang luar biasa. Nah, disinilah setan itu akan dimasukkan kepada lautan api. Bagaimana sih penyesatan itu terjadi sekarang? Penyesatan itu dimulai dari mind kita. Makanya jangan isi dengan hal-hal yang berlawanan dengan firman. Bagaimana sih? Kadang mereka nyusup, kita lagi baca Alkitab, mendadak YouTube kebencian masuk. Dan itu lebih hot news daripada firman Tuhan. Tahu nggak starting point itu di mana? Mind. Pikiran kita. Terus next slide. Nah, oke, selanjutnya langit dan bumi lama lenyap diganti oleh langit baru dan bumi baru. Jadi ibu kota nanti Yerusalem baru yang turun dari sorga. Jadi bukan Yerusalem yang sekarang, ini titik hotspotnya Bapak Ibu sekalian, Yerusalem ini. Itulah kerajaan Allah yang kekal. Next. Nah, sekarang kita lihat mengenai sampar. Oke, saya mundur sedikit. Karena kita nih masa pandemi, dan tadi saya sebutkan itu virus itu bisa kemungkinan juga meskipun orang berpikir konspirasi, tidak ada yang bisa buktikan, satu orang pun, dan tidak ada yang berani bicara. Tetapi ini mungkin juga karena akan dibuat satu peperangan yang disebut peperangan bio. Tetapi apakah ini belum pernah terjadi sebelumnya? Oh, kita lihat wadah Siprian itu pada abad ketiga tahun 249 sampai 262 Masehi. Ini uskup Carthago Roma ya, itu Siprian ini. Itu terjadi satu wabah yang luar biasa. Next. Terus pada abad yang ke-6 Kaisar Justinian itu di mana 25 sampai 100 juta orang meninggal. Mati kena wabah ini. Next. Terus. Lalu pada abad yang ke-14 tahun 1346 sampai tahun 1353 itu wabah yang disebut Black Death. Nah, ini terkenal sekali ya. Di mana itu terjadi di Eropa atau pes gitu ya. Sakit pes itu 75 sampai 200 juta orang meninggal. Next slide. Pada abad 20 tahun 1918 sampai 1920 itu wabah disebut flu Spanyol. Itu 50 juta orang meninggal. Next. Nah, saat ini sampai bulan Mei 2022 COVID-19 itu menyebabkan di seluruh dunia, ini WHO ya datanya, 16,6 juta orang meninggal karena COVID. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah pandemi akan berubah jadi endemi? Mungkin. Bisa.
Apakah hepatitis itu berasal daripada vaksin? Nggak tahu. Jangan spekulasi, kagak ngerti. Tetapi firman Tuhan menulis bahwa penyakit sampar itu akan terjadi. Salah satu sign. Apakah COVID berarti salah satu penyakit sampar daripada kedatangan daripada anak manusia itu? Saya lihat begini, ini pasal-pasal dan beberapa pasal ini kok klop. Beda dengan zaman dulu. Saya hanya begini aja, mama saya itu tinggal di Belanda. Setahun saya bisa sekali, 2 kali pergi ke sana. Sampai meninggalnya pun di Belanda. Ya. Tapi ngomongnya nggak bosan-bosan ke saya. Daniel, nanti kalau mama udah nggak ada, watch out. Perhatikan. Itu semua akan segera dimulai. Dan dia katakan gini, everything start from here. Segala sesuatunya akan dimulai dari sini, Eropa. Saya nggak mudeng, iyalah mah, ya udah mama ngomong berkali-kali terus itu aja. Yang dengerin, Daniel dengerin yang mama ngomong. Nah, jadi dia sangat mengerti waktu itu diberikan mimpi atau penglihatan dari Tuhan mengenai keadaan akhir zaman itu. Yang saya tafsirkan itu cukup akurat, meskipun nggak sangat akurat gitu, cukup akurat. Tetapi saya nggak mau kebenaran ini di-sharekan kepada kalian semua karena nantinya kan itu jadi pencitraan gitu ya. Tetapi karena dia berdoa di sana di dalam akhir hidupnya, bahkan dia ketika meninggal pun dipanggil Tuhan, dia itu sedang nyanyi, "Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana," sambil baca Alkitab. Dan ketika meninggalnya Alkitabnya lagi didekap di dadanya dan dia nggak ada. So peaceful. Sementara kehidupannya banyak gejolak di kehidupan mudanya, tetapi di akhirnya dia hanya mewariskan itu buat saya. Saya nggak ada warisan harta benda yang saya ambil daripada dia, hanya satu Alkitab. Dan ternyata Alkitabnya penuh catatan bahasa Belanda mengenai akhir zaman. Nah, oke, kita lihat sekarang WPA. Tolong slide yang terakhir ya. Kenapa begitu pentingnya? Saya bukan mau propaganda satu project atau satu ministry baru, enggak. Tetapi ini gelombang. Jadi goalnya adalah 5. Yang pertama, mobilisasi 500 kota seluruh Indonesia untuk bersatu. Bukan hanya titik doa, oke? Bersatu dalam doa, misi, dan generasi. Generasi maksudnya gimana? Jangan sampai kita melupakan anak-anak muda dan anak-anak kecil. Karena sekarang kita lihat gerakan doa, banyak kan emak-emak, opa-opa, oma-oma, anak-anaknya nggak ada, they are gone. Kita belajar dari Korea Selatan, bagaimana Korea Selatan yang memulai WPA yang disebut IPA tahun 1984, itu banyak oma-oma, emak-emak, tetapi mereka berdoa sendiri. Sekarang mereka menghadapi satu challenge, tantangan yang super luar biasa, yaitu hilang anak-anak mudanya. Karena hedonisme, polarisasi, terbagi-bagi ya, hedonisme ya. Dan itu jadi mereka udah banyak yang kehilangan anak-anak muda, generasi. Yang kedua, kolaborasi together antar bangsa. Jadi kita nanti akan punya satu portal atau platform WPA 2022 yang kita akan pakai terus. Saya mengundang teman-teman sekalian untuk membuka diri, untuk cross the border.
Maybe you are comfort and blessed in your city. Anda mungkin nyaman dan diberkati di kotamu sendiri. Tetapi dunia udah memanggil kalian semua untuk crossing the border. Karena kita akan mempersatukan dunia, denominasi, dan generasi untuk mencapai Yohanes 17, yaitu dalam kesatuan yang Tuhan mau sebagai tubuhnya, dan juga amanat agung daripada Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yang ketiga, kita membangkitkan the next generation, yaitu anak-anak muda dan anak-anak, children and youth, di dalam doa dan misi bersama-sama. Gimana caranya? Kita akan study cross atau apalah gitu ya, untuk kita membangun jembatan, studi antar banding, antar negara, dan sebagainya. Kita akan mengadopsi anak-anak mungkin dari Myanmar, dari Vietnam, untuk mereka menjadi misionaris-misionaris. Untuk apa? Untuk mengadopsi yang namanya Unreached People Group yang nomor 4 dan menjangkau anak-anak. Yang keempat, kita akan memanggil 110 juta orang untuk berdoa untuk 110 kota yang memang di kota inilah kota-kota yang strategis. Saya nggak ceritaan pada Anda mengerti sekali apa maksud daripada 110 kota kunci ini. Karena kalau kota kunci ini akan terjadi transformasi, maka terjadi satu explosion yang luar biasa yang akan menyebar ke seluruh dunia. Jadi tingkatkan kapasitas kita. Jangan sampai YouTuber aja yang anak muda bisa belajar 7 bahasa. Belajar dari mana? Nggak kuliah, dari YouTube. Jadi kita equip diri kita, jangan panik. Masuk Zoom aja susah, udah panik gitu kan. Nah mungkin kita memang harus belajar juga untuk sign in. Kita belajar juga untuk gimana-gimana. Tenang, tetap tenang, tetap tenang. Semua harus belajar lagi. Seperti muda lagi. Amin. Nah, jadi yang kelima, ini sangat menarik. Ini sangat menarik. Di Bandung nih, kesatuannya melalui YPA luar biasa. Semalam luar biasa sekali, saya sebenarnya happy. Karena itu yang namanya Dewan Musyawarah Allah. Jadi per kecamatan. Di Bandung ada 12 kecamatan. Dan itu kecamatan itu pendeta-pendeta bersatu. Ternyata unity dalam skala lokal seperti itu ternyata lebih mudah dan mengadopsi wilayahnya. Saya ini training fasilitator udah puluhan tahun ya, itu di jaringan doa di mana. Apa sih maksudnya? Bukan kita bikin gerakan doa atau persekutuan doa, tetapi kita yang nomor satu adalah membangun adalah tim, namanya satu tim kerja Tuhan di kota itu yang disebut Dewan Musyawarah Allah. Di mana ayatnya? Yeremia 23 ayat 18 sampai 22. Gimana cara iblis menyesatkan? Bisa pakai hamba Tuhan, bisa. Karena apa tuh? Worship dirinya. Bisa digiring kemana? Bisa. Yang bisa apa tuh? Yang bisa mengarahkan, yang bisa membawa kepada satu keadaan supaya orang ini ditentermin gitu. Kita buka Yeremia 23 ayat 18. Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Sekarang jangan multitafsir. Firman Tuhan hanya ditafsir-tafsir sesuai dengan kehendaknya. Dan Tuhan bicara sama aku gini. Emang Tuhan nggak bicara kepada council-nya? Oke, di close dulu ya. Oke ya, bentar. Nah, di dalam ayat yang ke-18 ini, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya. Siapa yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar, angin puting beliung dan turun menimpa kepada orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah Nah, lihat, baca yuk sekali lagi ya. Murka Tuhan tidak akan surut
sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangkannya dalam hatinya. Pada hari-hari terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal ini. Apakah kita bukan hari-hari terakhir? Ngerti nggak soal ini? Ayat 21. Aku tidak mengutus para nabi itu. Saya benar-benar concern dengan YouTube sekarang, dan banyak diikuti banyak emak-emak karena nubuatan-nubuatan. Bulan depan akan terjadi gini-gini, ternyata nggak jadi. 3 bulan lagi Indonesia akan begini-begini, nggak jadi. Kenapa semua orang bisa melancarkan Tuhan bicara karena tidak ada namanya Dewan Musyawarah Tuhan atau Dewan Musyawarah Tuhan di kota. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam Dewan Musyawarahku, niscayalah mereka dan mengabarkan firmanku. Jadi firmanku atau firmannya kepada umatku. Membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Kembali ke slide tadi sedikit lagi. Oke. Yang terakhir itu, build regional prayer council. Jadi prayer council itu seperti paguyuban. Seperti apa paguyuban? Paguyuban itu kesatuan yang didasarkan kekeluargaan. Gak ada yang super di situ. Nah, build regional prayer council, membangun dewan doa regional wilayah sebagai kanopi doa yang bersatu, strategis, dan berkesinambungan. Jadi bukan hanya doa, tapi lebih strategis dan berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini satu hal yang paling penting sekali. Anda terima impartasi otoritas dari Tuhan. We have to stand with the authority, oke? Bukan karena pengalaman, enggak. Saya ini seperti nol kembali, mengelit WPA ini, seperti di nolin lagi itu. Anda harus jadi trumpet blower. Kita sedang memasuki masa krusial. Jangan diam. Mending diam ketika orang ribut. Tetapi ketika orang diam, kita harus berbicara. Kedua, jangan mengandalkan perasaan, hitung-hitungan, pengalaman. Satu ayat sebagai penutup. 1 Yohanes 5 sampai ayat yang keempat. Nanti saya minta Pak Edison untuk nyanyi lagi satu pujian ya. Kita akan ambil waktu untuk berdoa supaya kita minta otoritas dari Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ini ayat-ayat hafalan deh. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Maksudnya gimana? Ada nyanyian zaman dulu, jangan ikut arus dunia. Tapi lupalah, jangan nyanyi itu loh. Dunia tuh ngejebak. Dunia itu sedang mempengaruhi. Dunia itu arus, gelombang. Yuk, mumpung kita bisa bersatu nih saat ini. 100 orang, meskipun dalam keadaan begitu terbatas, bisa masuk nih 100. Bersatu secara roh, saling tolong-menolong dalam persekutuan yang erat. Dan saya yakin mujizat itu akan menyertai Anda. Jangan cari mujizat itu akan menyertai Anda.